Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Ibu ada di dapur rumah Ibu bersama dua anak cantik ini. Yang besar ini anak pertama Ibu, namanya Kirei. Kirei ini biasa dipanggil Teteh. Kemudian yang kecil mungil ini anak kedua Ibu, namanya Riu. Nah, Riu ini biasa dipanggil Kakak. Dua anak Ibu ini belajarnya di rumah atau daring, sama seperti kalian. Nah, untuk tetap semangat belajar di rumah, biasanya Ibu membuatkan camilan untuk dua anak Ibu ini. Nah, hari ini camilan yang akan Ibu buat namanya adalah lobi-lobi. Nah, lobi-lobi ini makanan yang terbuat dari ubi, kemudian coklat, dan terigu. Tahap pertama untuk membuat lobi-lobi adalah ubinya itu dikukus, kemudian dihancurkan. Nah, setelah itu dicampur dengan tepung, lalu dibentuk bulatan-bulatan kecil. Nah, nanti diisi dengan coklat. Setelah itu baru digoreng. Nah, kegiatan yang Ibu lakukan hari ini bersama dua anak yang hebat ini ada hubungannya dengan materi pembelajaran bahasa Indonesia. Penasaran kan? Yuk kita simak materi pembelajaran bahasa Indonesia. Sudah siap? 1, 2, 3. Ini dia. Anak-anak, hari ini kita belajar berkaitan dengan bab ketiga. Bab ketiga ini membahas tentang teks prosedur. Di dalam bab 3 ini atau di dalam bab teks prosedur ini ada beberapa hal yang dibahas. Yang bagian A, tujuan, fungsi, dan jenis teks prosedur. Bagian B, informasi penting dalam teks prosedur. Bagian C, simpulan isi teks prosedur. Bagian D, struktur dan kebahasaan teks prosedur. Bagian E, penyusunan teks prosedur. Kali ini Ibu bahas sebagian dulu. Bagian yang A, yang akan dibahas adalah pengertian, tujuan, fungsi sosial, dan jenis teks prosedur. Definisi atau pengertian dari teks prosedur adalah sebuah bacaan atau teks tulis ataupun lisan yang berisi instruksi atau petunjuk yang ditujukan kepada pembaca atau pendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu secara berurutan. Teks prosedur ini dibuat untuk menggambarkan cara melakukan atau membuat melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang disusun secara terstruktur atau disusun secara berurutan. Teks prosedur memiliki tujuan yaitu untuk memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang terstruktur atau secara berurutan. Teks prosedur memiliki fungsi sosial yaitu sebagai menginformasikan cara membuat atau melakukan sesuatu kepada pembaca atau pendengar. Sebagai contoh, di awal Ibu memaparkan cara membuat lobi-lobi. Nah, itu merupakan contoh dari teks prosedur. Kemudian contoh yang lainnya adalah seorang guru memaparkan cara memainkan angklung. Kemudian cara melakukan gerakan tari saman. Atau contoh lainnya misalnya membuat minuman rempah-rempah. Jenis teks prosedur itu ada 3. Yang pertama, teks prosedur membuat sesuatu. Sebagai contoh, membuat layang-layang. Kemudian contoh yang lainnya,
membuat coto Makassar, lalu membuat wedang ronde. Jenis teks prosedur yang kedua yaitu teks prosedur memainkan alat atau sesuatu. Sebagai contoh, bermain saluang atau seruling, kemudian bermain gangsingan, atau juga bisa tentang bermain gamelan. Jenis teks prosedur yang ketiga yaitu teks prosedur melakukan sesuatu. Sebagai contoh, menari poco-poco dan menarik uang di ATM atau anjungan tunai mandiri. Bagian B, informasi penting dalam teks prosedur. Jika kita ingin mendapatkan informasi penting dalam teks prosedur, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah 1. Kalian harus membaca keseluruhan dari teks prosedur tersebut. Setelah langkah tersebut dilakukan, berlanjut pada langkah kedua, yaitu memahami isi teks prosedur. Langkah yang ketiga, menemukan ide pokok setiap paragraf dalam teks prosedur. Itu ya, 3 langkah untuk menemukan informasi penting dalam teks prosedur. Kemudian bagian C, simpulan isi teks prosedur. Jika kita ingin membuat sebuah kesimpulan atau membuat simpulan isi dari sebuah teks prosedur, maka langkah yang harus dilakukan adalah kita harus mengambil atau mencari atau menentukan pokok isi teks, kemudian kita cari juga intisari teks tersebut. Ini mengambil bagian-bagian penting dari sebuah teks. Lalu setelah digabungkan bagian-bagian penting tersebut, barulah itu yang disebut dengan simpulan. Nah anak-anak, demikianlah pembahasan mengenai teks prosedur. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada hal-hal yang kurang dipahami, anak-anak boleh bertanya pada ibu. Demikian pembahasannya untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.